Hidup dan mati kita ini ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh manusia. Kalau kita bisa takut sama orang, harusnya kita lebih takut sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang empunya segalanya. Orang yang takut akan Tuhan, bukan hanya di perkataan, oh saya takut akan Tuhan. Tapi dari sikap hatinya, orang akan sungguh-sungguh taat karena mereka takut akan Allah. Karena orang yang takut akan Allah, tahu bahwa Tuhan melihat apa yang manusia tidak bisa lihat. Orang yang takut akan Allah tidak akan mempermainkan kasih karunia Allah. Orang takut akan Tuhan itu akan terpancar dari pertimbangan-pertimbangan hatinya. Bagaimana dia memastikan bahwa dia melakukan apa yang benar bukan hanya untuk dilihat orang. Seberapapun orang itu telah merugikan kita, kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan berbuat jahat sama orang. Kita tidak akan berusaha mencelakakan orang lain. Jangan malah berbuat jahat, apalagi mereka-rekakan yang jahat ataupun punya niat jahat. Bahkan firman Tuhan mengajarkan, jangan bersuka cita ketika kita melihat musuh kita tuh jatuh. Justru kita harus berdoa buat mereka. Halo Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya bisa kembali melayani firman Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang takut akan Tuhan, fear of God. Suatu hari teman berkata begini, kok kamu bilang takut akan Tuhan? Bukannya kita gak boleh takut sama Tuhan, kita harusnya respect sama Tuhan. Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah turut ama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Seringkali kita itu lebih takut sama setan. Kita lebih takut sama orang. Orang-orang kaya, orang besar, para penguasa, orang-orang yang berperawakan besar dan mungkin wajahnya mengerikan. Kita takut sama mereka. Padahal harusnya kita itu takutnya sama Tuhan. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa seharusnya kita gak boleh takut sama orang. Manusia mungkin bisa menjatuhkan kita, memfitnah kita, menjelek-jelekan kita. Mungkin memenjarakan kita atau membunuh tubuh kita. Tapi Tuhan itu jauh lebih berkuasa dari apapun juga. Dan harusnya kita lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Amsal 29 ayat 25 berkata, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Harusnya kita lebih memilih takut akan Tuhan, bukan takut sama orang. Dalam perjalanan pelayanan kami, di awal-awal justru Tuhan mengajarkan kepada saya dan suami, untuk kami lebih takut kepada Tuhan, bukan takut kepada orang, termasuk orang kaya. Kami belajar untuk menghargai semua orang, miskin kaya, besar kecil, apapun sukunya, apapun statusnya. Tapi kita harus mengerti bahwa takut akan Tuhan bukanlah sebuah kengerian, seperti kita seram berada di tempat gelap karena katanya ada setan. Bukan seperti itu. Kita takut sama orang yang mungkin bisa mengancam untuk membunuh kita atau mencelakakan kita. Kita takut maling masuk ke rumah kita, bukan takut yang seperti itu. Takut kepada Tuhan adalah respect, penghormatan kita kepada Tuhan yang disertai dengan kekaguman sekaligus kegentaran akan Tuhan. Kenapa kita harus gentar kepada Tuhan seperti yang Yesus katakan? Karena terutama harusnya kita takut kepada Dia yang berkuasa. Kenapa? Karena Tuhan punya kuasa yang melebihi apapun juga. Hidup dan mati kita ini ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh manusia. Kalau kita bisa takut sama orang, harusnya kita lebih takut sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang empunya segalanya. Dia yang berkuasa menciptakan langit dan bumi. Dia yang bisa memberikan hidup dan bahkan Tuhan yang menentukan kapan kita selesai dengan hidup kita. Seperti rakyat yang hormat dan takut kepada rajanya. Mereka takut sama raja karena mereka tahu bahwa mereka menyadari raja itu punya kuasa untuk melakukan apa saja. Demikian juga dengan Tuhan. Harusnya kita punya rasa takut akan Tuhan karena Tuhan itu sanggup melakukan apa saja. Orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang menyadari bahwa Tuhan itu Maha tahu. Ketika kita punya kesempatan mencuri, kita tidak mencuri karena kita tahu
Meskipun orang tidak tahu, Tuhan tahu. Orang yang takut akan Tuhan itu tidak hanya berbuat apa yang benar di depan orang, tapi mereka berbuat apa yang benar meskipun tidak ada orang yang lihat. Kenapa? Karena mereka takut akan Tuhan. Karena mereka tahu Tuhan Maha Tahu. Kita tidak mengambil yang bukan hak kita. Kita tidak melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya karena dilihat orang, tapi karena kita tahu bahwa Tuhan melihat semua yang kita buat. Orang yang takut akan Tuhan itu adanya di dalam hati. Bukan hanya di perkataan, oh saya takut akan Tuhan. Tapi dari sikap hatinya. Manusia cuma bisa lihat apa yang nampak, apa yang kita lakukan di luar. Tapi Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati kita. Amsal 16 ayat 6 berkata gini, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Kalau orang tuh takut akan Tuhan, mereka menjauhi apa yang jahat. Rasa takut yang saleh dan hormat kepada Tuhan membuat kita tuh menjauhi dosa. Kejahatan seperti apa? Saya ingin kupas. Kejahatan yang pertama berbuat dosa kepada Allah. Keluaran 20 ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Tuhan kadang mendatangkan ujian dalam hidup kita supaya kita belajar takut akan Allah. Supaya kita menjauhi dosa karena kita tahu bahwa dosa itu gak berkenan kepada Allah. Orang bisa jujur, itu karena takut akan Allah. Manusia tidak bisa tahu apakah mereka jujur atau bohong. Tapi mereka akan jadi orang yang jujur kalau mereka takut akan Allah. Orang akan taat, bukan karena dilihat. Orang akan sungguh-sungguh taat karena mereka takut akan Allah. Karena orang yang takut akan Allah tahu bahwa Tuhan melihat apa yang manusia tidak bisa lihat. Jangan sampai kita jadi umat yang tidak tahu diuntung. Sudah diberi hati, minta jantung. Kita ini telah menerima kasih karunia keselamatan secara cuma-cuma oleh pengorbanan Kristus di kayu salib bagi kita. Harusnya kalau kita ini takut akan Tuhan, kita akan menghargai kasih karunia-Nya. Kita akan menghargai pengorbanan Kristus bagi kita yang telah menyelamatkan kita, yang telah mati ganti dosa kita. Dengan cara menjaga hidup kita kudus dan kita menjaga hidup kita berjalan dalam kebenarannya. Nah, orang yang sungguh-sungguh menghargai tidak akan sengaja menyakiti. Kalau ada suami yang bilang gini, oh saya menghargai istri saya. Cuma di bibir aja. Tapi dia tidak ingat kapan istrinya ulang tahun. Dia tidak pernah beri waktu untuk istrinya. Tidak pernah mau mendengarkan istrinya. Dan sebaliknya, mungkin ada istri-istri yang bilang, saya menghargai suami saya. Tapi di depan teman-temannya dia selalu menjatuhkan suaminya. Dia tidak mau dengar kata-kata suaminya. Suaminya tidak pernah dilayani, tidak disiapkan sarapan, tidak diurus. Kalau kita menghargai, kita menghormati Tuhan dalam hidup kita, kita hidup takut akan Tuhan, kita akan menjaga hatinya Tuhan. Kita akan pastikan bahwa kita menghargai kasih karunia Tuhan. Orang yang takut akan Allah tidak akan mempermainkan kasih karunia Allah. Galatia 6 ayat ke-7 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Orang takut akan Tuhan itu akan terpancar dari pertimbangan-pertimbangan hatinya. Bagaimana dia memastikan bahwa dia melakukan apa yang benar bukan hanya untuk dilihat orang. Dia melakukan kebaikan bukan untuk dipuji orang. Orang yang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Kejahatan seperti apa? Berbuat jahat terhadap sesama. Imamat 25 ayat 17 berkata gini, janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut
akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kalau kita takut akan Allah, firman Tuhan katakan kita tidak akan merugikan orang lain. Kalau kita takut akan Allah, mungkin orang yang kita rugikan tidak bisa balas apa yang kita buat terhadap mereka. Tapi kita tidak akan merugikan orang, karena kita tahu Tuhan lihat hati kita. Tuhan tahu yang orang lain tidak tahu. Amsal 3 ayat 7 bilang, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Seberapapun orang jahat sama kita, seberapapun orang itu telah merugikan kita, kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan berbuat jahat sama orang. Kita tidak akan berusaha mencelakakan orang lain. Banyak kali ketika saya dikasih tahu, orang-orang yang kamu percaya itu mereka jelek-jelekin kamu. Orang-orang yang ada di sekitar kamu itu mereka menjatuhkan kamu. Dan kemudian ada orang yang memanfaatkan kami dan lain sebagainya. Ketika saya tahu itu, saya tidak serta datangi orang itu dan tanya, kamu ngomongin apa? Saya nggak coba lakukan itu. Dan saya pikir begini, biarlah hanya Tuhan yang melihat hati kita. Manusia boleh ngomong apa saja. Kalau kita tidak salah, harusnya kita tidak usah takut dan tidak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Biarlah Tuhan yang membela kita dan biarlah waktu yang membuktikan siapa kita yang sebenarnya. Kita tidak perlu membela diri. Baru-baru ini saya dikasih tahu, Bu Heni, ada orang yang bilang bahwa Bu Heni sama Pak Jojo itu pindah ke Indonesia karena lari dari hutang. Meninggalkan hutang yang banyak di Australia katanya. Saya langsung tertawa. Siapa yang bilang? Saya bilang, kalau ada yang merasa saya hutangi di Australia, coba tolong datangi saya. Kalau ada, silakan datang. Kalau kita lari dari Australia ke Indonesia, menurut Anda, apakah orang bisa cari kami? Pasti bisa. Orang yang lari pasti sembunyi. Masa akan eksis di sosial media? Beda dengan orang-orang yang sudah hutang, tidak mau bayar, eksis lagi di sosial media. Beda. Tapi dengar baik, meskipun saya difitnah, meskipun orang menganiaya saya dengan sikap dan perkataan mereka, saya tidak pernah balas. Karena waktu kita punya niat jahat saja dalam hati kita, itu sudah tidak berkenan sama Allah. Jangan sampai kita berdosa terhadap Tuhan ketika orang jahat sama kita, lalu kita balas jahat. Apa bedanya kita sama mereka? Roma 12 ayat 17 bilang, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Tahukah Anda bahwa kalau kita tuh punya niat jahat terhadap sesama, doa kita tuh tidak didengar Tuhan. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Biarpun orang berbuat yang tidak adil terhadap kita, menjatuhkan kita, mencelakakan kita, dengar baik, Tuhan itu pembela yang setia. Jangan malah berbuat jahat, apalagi mereka-rekakan yang jahat ataupun punya niat jahat. Bahkan firman Tuhan mengajarkan, jangan bersuka cita ketika kita melihat musuh kita tuh jatuh. Itu kita harus berdoa buat mereka. Meskipun saya tahu ada orang-orang yang ngomongin kami di belakang, tapi saya terus encourage tim di Tangan Pengharapan ataupun tim di IJI, berkati mereka. Gak usah balas jahat dengan jahat. Lalu saya diserang di YouTube, saya bilang sama semua staff dan anak-anak yang kami mentor, jangan ikut komentar, jangan balas caci maki dengan caci maki. Tuhan itu ngelihat hati kita. Orang bisa lakukan apa saja terhadap kita, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan kan baik-baik menjaga respon dalam hatinya. Orang yang berbuat jahat itu perkataannya jahat. Amsal 6 ayat 12. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Orang yang mulutnya serong, suka ngomongin orang, suka jahatin orang, suka fitnah orang, suka gosip. Dengar, mulut yang serong itu tidak berguna, kata firman Tuhan. Dan jahat. Kalau orang tuh takut akan Tuhan, mereka akan menjaga perkataan mulutnya. Memastikan jangan sampai mereka berdosa dengan lidah mereka. Kalau orang tuh takut akan Tuhan, mereka akan menjauhi kejahatan. Amin. Hati-hati mengeluarkan perkataan. Karena kita harus
mempertanggungjawabkan setiap perkataan sia-sia yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Saya percaya orang yang takut akan Tuhan tidak hanya menjauhi kejahatan, tapi orang yang takut akan Tuhan itu mau diajar. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang tuh kalau takut akan Tuhan, mereka mau diajar. Saya kasih contoh. Kalau kita mau ke luar negeri, kita tuh harus tahu persyaratannya, bagaimana caranya kita bisa masuk ke negara itu. Dan apa aturan yang harus kita ikuti ketika kita berada di negara tersebut. Contoh Singapura, negara yang tetangga kita. Di sana orang gak boleh buang sampah sembarangan. Orang gak boleh makan permen karet dan tempel sembarangan. Bahkan makan permen karet gak boleh. Nah, orang Indonesia yang biasa buang sampah sembarangan, makan permen karet, langsung berubah ketika sampai di Singapura. Ikutin aturan itu. Kenapa? Karena takut. Takut akan hukuman. Nah, harusnya kalau kita itu takut akan Tuhan, kita mau tahu aturan-aturannya Tuhan. Apa yang jadi kerinduan Tuhan, apa yang jadi kehendak Tuhan, apa yang jadi kebenarannya Tuhan. Kita mau belajar, kita mau patuh. Saya percaya bahwa orang yang takut akan Tuhan akan menjaga setiap langkahnya, memastikan apapun yang dia buat harus sesuai dengan kebenaran firman. Pengkhotbah 12 ayat 13 berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kalau kita ngerti bahwa Tuhan tidak berkenan kepada percabulan atau perzinahan, saya yakin kita akan memilih hidup dalam kekudusan. Kendati pun kata cerai itu begitu mudah diucapkan ketika kita menghadapi konflik dalam rumah tangga yang sangat pelik dan rasanya kita mau menyerah, rasanya kita menyesal telah menikah. Kita tidak akan serta-merta mengucapkan kata cerai begitu mudah karena kita takut akan Allah. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, Tuhan membenci perceraian. Kendati pun kita punya kesempatan untuk mencuri dan tidak ada orang yang tahu dan kita butuh. Tapi karena kita tahu firman Tuhan berkata, jangan mencuri, kita tidak akan mencuri. Orang yang takut akan Tuhan pasti akan berusaha mengerti aturan. Mereka akan berusaha mengerti kebenaran, apa yang berkenan kepada Tuhan. Orang-orang Yesus sukanya gak taat, itu gak takut akan Tuhan. Berkat atas orang-orang yang takut akan Tuhan tuh luar biasa. Saya percaya setiap kita itu rindu. Tuhan menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita, anak-anak kita diberkati Tuhan. Tuhan menuntun setiap langkah kita, menyertai kita dengan kasih setianya. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya semuanya itu tersedia bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya bacakan secara cepat. Mazmur 115 ayat 11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Luar biasa, Tuhan telah mengingat kita. Dia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan dilindungi Tuhan, akan ditolong Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan diberkati Tuhan. Tengah-tengah masa kesesakan, Anda yang membutuhkan pertolongan Tuhan, marilah hiduplah takut akan Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saya percaya orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka hidup jujur, mereka hidup sederhana, mereka jaga hidupnya sungguh-sungguh. Meskipun mungkin satu saat mereka tertekan, semua serba pas-pasan, tapi saya percaya akan ada penyediaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Berapa banyak kita dengar kesaksian di tengah masa pandemi, masa-masa sulit, di mana semua serba sedikit. Tuhan itu menyatakan kasih setia dan penyertaan yang luar biasa bagi begitu banyak orang-orang yang hidup takut akan Dia. Kita lihat mujizat, penyertaan yang tidak pernah terhambat, selalu tersedia bagi kita. Saya ngalami bersama dengan keluarga. Betapa Tuhan itu luar biasa. Tidak kekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Yang ketiga, Tuhan menuntun jalan orang-orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12.
Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bukankah kita rindu Tuhan menuntun kita ke kanan atau ke kiri, terus atau berhenti? Mari hiduplah takut akan Tuhan. Saya bersyukur dalam hidup saya bahwa Tuhan senantiasa memimpin saya. Dari saya muda, Tuhan pimpin saya harus kuliah apa, saya harus nikah sama siapa, saya harus kerja apa, saya harus buat apa untuk masa depan saya. Tuhan tuntun semuanya. Mari hidup takut akan Allah. Mungkin manusia bisa mencerca kita, mencemooh kita, menghakimi kita. Tapi dengar baik, Tuhan yang melihat hati kita. Yang keempat, berkat Tuhan atas anak cucu orang-orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya, katakan amin. Saya percaya bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan diberkati. Seperti firman Tuhan, gak akan meminta-minta. Kita percaya Tuhan akan menyertai kita sampai kepada anak cucu kita. Kalau Anda rindu anak cucumu diberkati, mari hiduplah takut akan Tuhan. Saya ingin akhiri dengan kesaksian. Ketika saya belajar tentang takut akan Tuhan, Tuhan memberikan saya pengertian begini. Anak-anak saya sayang sama papahnya, tapi juga takut sama papahnya. Kenapa mereka takut sama papahnya? Karena di dalam setiap rumah tangga pasti punya aturan. Papahnya punya aturan yang anak-anaknya tidak boleh langgar. Dan kalau papahnya sudah marah, bagi mereka marahnya luar biasa. Jadi mereka takut papahnya marah. Makanya kalau papa sudah marah, mereka takut. Contohnya ketika saya suruh mereka bangun untuk mandi. Saya ngomong bisa 3 kali, mereka gak mandi-mandi. Tapi kalau papanya sudah bangkit dan bicara, ayo mandi. Mereka langsung bangun, langsung mandi. Karena mereka takut sama papanya. Tetapi ketakutan mereka itu bukanlah kengerian. Papanya tidak menganiaya mereka. Bukan child abuse. Tapi mereka punya rasa respect yang luar biasa sama papanya. Rasa takut kepada papanya yang membuat mereka itu kalau disuruh apapun langsung taat. Ketika suami saya bercanda dengan anak-anak saya setiap malam sebelum kami doa mesbah keluarga, suami saya tuh suka peluk-peluk, suka cium, suka gigit, suka bercanda sama anak-anak kami. Sampai anak-anak saya pun suka balas papanya, pegang perutnya, pegang kepalanya, dan lain sebagainya. Tidak ada rasa takut sama sekali. Karena mereka sayang sama papanya dan mereka sering bercanda. Suami saya tuh senang main sama anak dan anak-anak saya sering bercanda sama papanya. Papanya iseng sekali. Anda bisa lihat bahwa seorang sosok papa, di satu sisi mereka takuti, tapi juga mereka sayangi. Ada momen di mana mereka bisa bermanja-manja, bermain dengan papahnya, bercanda. Tapi ada satu sisi di mana mereka takut ketika papanya marah. Saya mendapat pengertian, beginilah kita dengan Tuhan. Kalau kita takut sama Tuhan bukan berarti karena Tuhan jahat sama kita. Bukan karena Tuhan tidak baik. Tapi rasa takut akan Tuhan itu adalah supaya kita menjauhi dosa. Supaya kita itu hidup taat. Supaya kita itu menjauhi apa yang jahat dan hidup dalam kekudusan. Supaya kita itu menjauhi apa yang najis, apa yang tidak berkenan kepada Allah. Tapi kita tidak takut kepada Tuhan karena Tuhan suka marah. Kita tahu Tuhan itu panjang sabar. Kita tahu bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih setia, tapi kita tahu juga bahwa kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Jangan sampai kita mempermainkan kasih karunia Allah. Jangan sampai Tuhan membuang kita dari hadapannya. Seperti Raja Daud berkata, jangan buang aku dari hadapan. Jangan ambil rohmu daripadaku. Saya berdoa agar setiap kita hidup takut akan Allah. Jangan berbuat benar hanya di depan orang. Jangan hanya berbuat kebaikan untuk dilihat orang. Hiduplah takut akan Allah. Lakukan yang baik, lakukan yang benar. Meskipun tidak ada orang yang lihat, tapi Tuhan Maha Kuasa dan Dia tahu segalanya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa agar setiap kami boleh memiliki pemahaman tentang takut akan Allah. Kami boleh mengerti bahwa Tuhan mengasihi kami dan ingin kami hidup baik, hidup bahagia di bumi.
Kami berdoa agar setiap kami, meskipun tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, pertimbangan hati kami selalu benar, karena kami hidup takut akan Allah. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, takut akan Engkau. Hidup mereka tidak akan kekurangan. Mereka akan senantiasa dilindungi Tuhan, ditolong Tuhan, senantiasa dituntun Tuhan, dan anak cucu mereka diberkati Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Stay safe. God bless you.